Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Kang Mahat Production Channel. Hari ini Jumat tanggal 23 Februari tahun 2023, bertempat di Rumah Makan Kinanti, Desa Kelurahan Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, terselenggara persiapan usulan pemekaran wilayah Blitar Selatan menjadi otonomi sendiri. Seperti apa liputannya? Mari kita ikuti bersama. Terima kasih, semoga kegiatan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Makasih. Mengusulkan pembentukan wilayah Blitar Selatan menjadi daerah otonomi baru. Syaratnya adalah optimisme seluruh rakyat. Kedua, tujuan bersama. Ketiga, kesejahteraan rakyat lebih cepat, lebih baik. Tiga, kesadaran rakyat. Keempat, aspirasi rakyat. Yang jelas pasti akan ada tantangan-tantangan, apatisme dan pesimisme. Kita hidup bersama di sini untuk mengatasi itu. Dasar dari ini semua adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, monggo dilanjut untuk Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Salam otonomi Blitar Selatan. 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 Terima kasih. Saya diamanahi oleh teman-teman pada saat itu tanggal 13 Februari 2023, juga di tempat ini kita itu sepakat bahwa mengapa Blitar Selatan ketertinggalannya luar biasa. Bukan hanya tahun ini, tapi sejak tahun-tahun yang lalu. Gagasan Blitar Selatan menjadi otonomi sendiri ini sebenarnya sudah lama sekali.
Saya memulirkan itu dengan Mas Tarto, dengan Pak Ugiat, dengan almarhum Pak Lurah, Pak Latif, dan teman-teman yang lain 15 tahun yang lalu. Persiapan usulan pemekaran wilayah Blitar Selatan menjadi otonomi sendiri. Kenapa persiapan? Karena gagasan ini, kita semua ini serius. Betul tidak? Betul. Serius ya? Betul. Ya. Ini bukan isu. Persiapan usulan pemekaran wilayah Blitar Selatan menjadi otonomi sendiri ini bukan hanya move-movean. Tujuannya cuma satu, mengusulkan pembentukan wilayah Blitar Selatan menjadi daerah otonomi sendiri. Setuju? Setuju. Itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah optimisme seluruh rakyat Blitar Selatan. Kalau mayoritas Blitar Selatan itu warganya optimis, insya Allah jalan menuju pembentukan otonomi sendiri ini tidak sulit, meskipun harus tetap ditempuh dengan waktu yang tidak singkat, dengan keringat yang tidak hanya setetes dua tetes. Tapi jangan berdarah-darah ya. Kalau yang berdarah-darah biar Mas Rianto aja. Nah, optimisme seluruh rakyat ini untuk apa? Untuk menuju tujuan bersama. Tujuan bersama otonomi sendiri itu satu-satunya adalah kesejahteraan rakyat. Memang terkesan kesejahteraan rakyat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat itu sepertinya semua politisi, semua orang-orang pidato ya demikian. Namun kali ini tidak. Karena ini pergerakan kita bangun dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri, tidak membebek kepada siapapun. Sekaligus tidak merongrong pemerintahan yang sudah ada. Tidak merongrong. Kita justru mendukung pemerintahan yang ada. Namun dukungan inilah yang dalam bentuk lain. Meringankan beban pemerintahan yang ada dengan jalan kita mandiri. Bahasanya Mas Joko Wiono ini, malam ini adalah kick off. Ibaratnya sepak bola. Udah kita tendang malam ini bolanya. Oleh karena itu, teman-teman seluruh pergerakan dari yang tua maupun yang muda, nah untuk menuju ke sana akhir tahun berbadan hukum Majelis Rakyat Blitar Selatan, salah satunya adalah Sarasian ini, malam ini kita kick off. Setelah ini masih ada rangkaian pertemuan-pertemuan. Kita perlu merekrut teman-teman kita di tempat, di setiap kecamatan, di setiap desa, di setiap dusun, begitu. Untuk memperkuat barisan aspirasi rakyat untuk mewujudkan Blitar Selatan menjadi otonomi sendiri. Sutojaya nama Ludoyo nih, Ludoyo. Juga sudah ada alun-alunnya. Ring ini asik meger-meger, senajan tutup Golkar. Iya kan? Pokoknya ringin itu ringin. Enggak semua ringin kan ya Golkar, itu pohon beringin. Pendekatan sejarah, ini bekalnya. Yang kedua, sosial budaya. Dan yang ketiga adalah potensi ekonomi. Ini kalau di breakdown banyak. Ya. Tapi pada pokoknya di situ. Kita memiliki sejarah yang kuat, menjadi landasan. Sejarah yang menjadi landasan bisa dibentuknya pemerintah sendiri. Tidak asal nyempal gitu ya, tidak asal nyempal. Jadi ada dasarnya. Begitupun sosial budaya dan potensi ekonomi yang masih terpendam. Nah, lanjutan dari kick off ini adalah nantinya kita akan terus mengadakan satu forum-forum diskusi, sosialisasi ke desa-desa, studi banding di kementerian. Nanti kita jadwalkan kapan menjadwalkannya, ya, mungkin di pertemuan di berikutnya. Ini pertemuan ketiga. Mungkin kita jadwalkan di pertemuan keempat atau mungkin kita jadwalkan di pertemuan ke-5. Termasuk juga studi banding di daerah yang sudah dimekarkan, seperti di Batu atau di mana? Magetan, ya kan? Gitu. Nah, ini semua menjadi
misi kita penguatan aspirasi rakyat. Monggo nanti terserah teman-teman. Setelah Badan Hukum Majelis Rakyat Blitar Selatan, kita nanti di situ ada penguatan dan perluasan aspirasi rakyat. Bukan hanya kuat tetapi juga luas. Karena sudah terwakili masing-masing dusun. Nah gitu. Kalau ngumpul 600 gimana Mas Ero? Ada ya tempatnya? Justru di bidang pelaksanaan Ya. Orang nek gedung sing nang iso nampung 600 wong atau 1000 wong ya gawe apa? Apa terok gitu. kita usahakan di Boleh. Ya, nantinya ke sana. Setelah penguatan dan perluasan aspirasi rakyat, maka produk badan hukum kita ini, Majelis Rakyat Blitar Selatan ini, kita bisa surat menyurat, rekomendasi, persetujuan, termasuk monitoring investasi, monitoring kerusakan lingkungan, infrastruktur dan seterusnya. Ya. Nah, barulah kemudian setelah sedemikian rupa aspirasi rakyat ungkul, maka berikutnya adalah kita memilih waktu dan strategi komunikasi yang terbaik dengan pemerintah yang sah. Karena apa? Dibentuknya otonomi sendiri itu memerlukan persetujuan DPRD. Seterusnya persetujuan bupati sampai provinsi dan hingga kementerian. Maka itulah kita perlu punya waktu dan komunikasinya strategis. Kalau malam ini kemudian besok pagi kita mengadakan komunikasi dengan pemerintah yang sah, tidak tepat. Tidak tepat. Maka itulah saya sampaikan, kita punya pilihan waktu dan komunikasi yang strategis. Nantinya, belum sekarang. Dan itu pasti kita bahas di dalam pertemuan berikutnya. Saya mungkin pengantar supaya diskusinya hangat saja Pak. Jadi dimaksudkan malam ini kita bersarasian ini sebetulnya adalah letupan pemikiran yang sudah sekian puluh tahun oleh orang-orang, saya lebih suka nyebutnya berang kidul. Blitar Selatan itu kan ada konotasi politis gitu ya, masa lalu. Berang kidul. Dari sejumlah inventarisasi pemikiran jomplangnya berang kidul dengan berang lor ini, dari zaman Mbah Kuwuh itu masih menjadi dewan, Pak Dari menjadi dewan, itu kan sebetulnya semangat ini sudah ada, cuma timbul tenggelam, kesannya angin-anginan. Nah, bulan Januari kemarin saya berterima kasih kepada teman-teman Blitar Utara, Mas Trianto, yang berhasil ngitik-ilik, bahasa berang ngitik-ilik memberang itu untuk demo. Kira-kira 300-an. itu bagus. Jadi ada kawan yang berjuang lewat jalanan, orasi, demo. Nah kita ini berjuang legal. Ke depan nanti perjuangan kita lebih ini lagi. Ada yang bahasanya Mas Vito tadi, ada nanti yang bergerilya di tingkat atmosfer atas, ada yang bergerilya ke bawah. Atas itu apa? Ya provinsi, ya Depdagri, ya DPR RI. Harus ada orang yang memperjuangkan ini. Cuman bapak-bapak, format kita meminta otonomi ini mungkin beda dibanding daerah-daerah yang lain, Batu misalnya, atau Indonesia Timur. Mereka mekar atas Prakarsa Jakarta, kan betul? Jadi ubur rampen ini pun disiapkan saking Jakarta. Format kita ini adalah aspirasi, makanya kudu ngotot. Ini kanca-kanca berang kidul, kanca-kanca Blitar Selatan yang di dadanya mulai dulu itu kepengen banget mandiri. Ayo sekarang ini kita ngotot.
Ngotot. Siapa yang bergerilya ke bawah nanti adalah, itu tadi sebutannya Mas Priyono adalah Majelis Rakyat Blitar Selatan atau apapun lah nanti namanya. Urgensinya itu. Mari kita rembeskan pemahaman kita kepada semua lapisan masyarakat Berang Kidul. Bahasanya Pak Dejan, Bu Deyemi, ayo diparingi pemahaman ini. Sehingga nanti misalnya ada bahasa kerennya itu referendum atau survei atau apapun, ketika ditanya, Mbok Del, bener apa piye Berang Kidul pengen misah dhewe iki? Oh nggih. Nggih lah, mboten nonton ngasih kula nggih pada ngeten iki. Hasrat yang terpendam selama puluhan tahun ini. Malam ini kita tidak butuh jawaban. Tidak harus malam ini jawabannya, masih panjang target perjuangan kita. Yang penting malam ini adalah declare bahwa kita pengen pisah, kita pengen berdiri sendiri. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh sesepuh pergerakan Ngapunten saya ini yang paling muda. Terkait dengan tujuan utama pemekaran tadi, seperti yang telah disampaikan sama Mas Priyono, jadi tujuan utama kita adalah untuk kesejahteraan dan mensejahterakan masyarakat, yang mana bisa melalui peningkatan pelayanan dengan adanya pemekaran, kemudian percepatan demokrasi. Jadi dari adanya wilayah tersendiri akan mempercepat demokrasi. Kemudian percepatan perekonomian daerah. Selanjutnya ada peningkatan keamanan yang semakin baik di wilayah Kabupaten Blitar wilayah selatan. Kemudian adanya peningkatan hubungan keserasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga ketika ada sebuah keputusan dari pemerintah pusat, ketika kita melakukan pemekaran, itu nanti akan langsung berada di wilayah pemekaran tersebut. Jadi dengan demikian setidaknya setiap kebijakan pemekaran dan pembentukannya suatu daerah itu bisa digunakan untuk memastikan tercapainya akselerasi di berbagai bidang. Namun yang pasti tujuan utamanya adalah kesejahteraan dan mensejahterakan masyarakat. Satu hal yang saya ingat dari beberapa waktu lalu ketika masyarakat Blitar Selatan melakukan demo, menyampaikan aspirasi di kantor Bupati Blitar di Kanigoro, ada yang saya ingat waktu itu adalah yang disampaikan oleh Mas Tianto. Pemekaran itu tidak haram, kecuali apabila kita memisahkan diri dari NKRI, itu baru haram. Gitu. Dan pemekaran ini pun juga diatur di dalam perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ tentang pemerintah daerah diizinkan kita untuk mengembangkan wilayah sendiri dengan otonomi tersendiri. Kemudian terkait dari wilayah selatan, sebenarnya ketika saya mencoba membaca beberapa referensi, Lodaya itu sudah ada dari zaman dulu. Namun yang jadi kendala dalam beberapa waktu ini, pembangunan infrastruktur yang belum atau tidak maksimal di Kabupaten Blitar di wilayah selatan, terutama untuk sarana transportasi ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Bin bahwa adanya kendaraan yang lalu lalang dengan muatan berat dan mampu merusakkan jalan, itu sebenarnya adalah potensi peningkatan ekonomi yang sangat tinggi. Tadi saya sempat ngobrol dengan seseorang di sini, lek pengen dalane awet numpak dokar wae Mas, berarti ekonomi tidak maju. Terus kemudian yang paling penting adalah semangat otonomi daerah guna memaksimalkan perkembangan Kabupaten Blitar wilayah selatan dari berbagai sisinya. Jadi tidak hanya melulu
untuk kesejahteraan secara nyata, namun di situ sumber daya manusia juga sangat penting untuk dikembangkan. Kalau dari sisi geografis di Kabupaten Blitar ini sebenarnya adalah wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Blitar ini yang berada di wilayah selatan Sungai Brantas itu memiliki luas kurang lebih 690 km persegi. Luas tersebut itu kalau dibandingkan dengan luas total kabupaten itu ada 43%. 43%, sangat luas kalau dibandingkan dengan wilayah yang ada di utara. Di Blitar Selatan ada 7 kecamatan, wilayahnya 43%. Sedangkan di utara itu sisanya. Berarti ada 15 kecamatan. Kita sangat luas. Dari keluasan 7 kecamatan tersebut kita memiliki 75 desa dan kelurahan. Kemudian ketinggian rata-rata kita itu ketinggian strategis untuk bisnis. Di sini ada antara 150 sampai 420 meter nih paling tinggi dari permukaan lautnya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bianto Budiman, sudah banyak mungkin gambaran-gambaran yang ada di Berang Kidul yang sangat potensi. Tapi saya sebagai masyarakat kecil, Pak, wong kidul, sing kiduline wis Australia. Saya juga ingin minta penjelasan kalau hari ini sudah terbentuk yang namanya SAR-ASEAN, tidak menutup kemungkinan pemerintah juga sudah mendengar juga akan dibentuk panitia per wilayah, insya Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan cita-cita wong Berang Kidul, ini bapak-bapak pemikir yang ada di depan ini, mudah-mudahan terwujud. Mulai tahun-tahun yang lama itu sudah dipikirkan, tapi hari ini kelihatannya ada kesemangatan, kebersamaan. Cuma bedanya, yang penting jangan bahasanya ekstrim. Bahasanya ekstrim itu ya nggak penak lah, lor kali ya koncone, ya dulure, kidul kali ya dulure, ya koncone. Itu Pak Pri yang mungkin kami sampaikan. Saya sangat terima kasih sebagai wong Berang Kidul, konco-konco wong lor kali iso ngewangi-wangi mikir. Alhamdulillah, terima kasih banget. Dari perwakilan 7 kecamatan di wilayah Blitar Selatan hadir, tokoh-tokoh senior dan juga ada dukungan, semua setuju, bulat tekad setuju Blitar Selatan diupayakan menjadi otonomi sendiri. Alasannya? Ya, banyak hal, pembangunan, beban pemerintah yang ada, maka kita harus mengurangi itu bebannya supaya nanti mandiri di Blitar Selatan. Kesiapan sendiri bagaimana Pak, kesiapan? Ya. Untuk kesiapan daripada gagasan ini? Oh ya, gagasan ini bukan merupakan hanya sekedar gagasan tapi akan diwujudkan. Jadi ini serius, kita memiliki tahapan-tahapan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada roadmap-nya sampai hingga ada terbentuknya semacam majelis rakyat Blitar Selatan, begitulah kira-kira, yang nanti diisi oleh perwakilan dari dusun-dusun seluruh 7 kecamatan di wilayah Kidul kali. Pak, terkait dengan kondisi akhir-akhir ini ada politik Pak ya? Apa Pak yang akan diantisipasi terkait dengan tahun politik ini Pak? Oh, kita tidak mencampur adukkan antara tahun politik dengan cita-cita ini. Cita-cita ini murni tidak akan memasuki wilayah tahun politik, tidak akan memasuki wilayah politik praktis. Jadi ini bergulir secara ikhlas, tulus, semangat, serius bergerak bersama-sama seluruh rakyat
Blitar Selatan. berbisalat seperti air mengalir lah. Seperti air mengalir. Pak, langkah yang lebih serius yang akan dijalankan nantinya? Ya, langkah-langkahnya seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi kita ada roadmapnya antara lain malam ini pertemuan yang ketiga. Berarti nanti akan ada pertemuan keempat dan berikutnya. Kemudian merekrut atau mengajak tokoh-tokoh yang lain yang saat ini malam ini belum sempat hadir. Kemudian tokoh-tokoh juga yang ada di desa-desa, di dusun-dusun. Nah itu kita kumpulkan untuk kita ajak memperjuangkan ini bisa terwujud. Gitu. Terus tadi sempat disampaikan mau menghadap ke Mendagri, itu akan melibatkan siapa saja nanti Pak? Ya, yang paling penting, yang terutama adalah kita sendiri. Kita di sini berarti adalah perwakilan tokoh-tokoh yang 7 kecamatan itu. Nanti kita atur waktu untuk semacam konsul lah kira-kira ya, konsul ke Kementerian Dalam Negeri. Termasuk juga nanti kalau misalnya ada studi banding ke daerah otonom baru, menurut petunjuknya kementerian nanti kayak apa. Nanti kita juga akan studi banding ke daerah-daerah. Gitu. Kira-kira bisa ditargetkan Pak, 1 bulan apa 2 bulan? Akhir tahun ini harus segera terlaksana. Gitu. Ya, targetnya akhir tahun ini semacam majelis rakyat tadi itu terbentuk. Dengan harapan? Ya, dengan harapan nanti dengan majelis rakyat Blitar Selatan nanti akan menyusun agenda resmi, rapat-rapat resmi bersama DPRD, Bupati, Gubernur, DPRD Provinsi, bahkan ke Kementerian juga. Gitu. Makanya masih panjang. Siap. Ini adalah. Tapi yang pasti biarpun panjang akan tetap dilakukan tahap demi tahap. Nanti sekuat tenaga dan semampu-mampunya, sekeras-kerasnya kita perjuangkan. Terakhir Pak, untuk gagasan pemekaran Blitar Selatan itu apakah harga mati dari usulan masyarakat Blitar Selatan? Ya, kalau aspirasinya ya, jadi pemekaran ini harga mati. Harga mati ya? Harga mati, harus terwujud. Harus terwujud. Bagaimanapun caranya, perjuangannya memang tidak sederhana, waktunya tidak mungkin singkat, tetapi tetap harus kita diwujudkan. Pak, untuk Blitar Selatan ini sebenarnya berapa kecamatan ini? 7. Oh, 7. Istilah Blitar Selatan ini geografinya kan kidul kali. Nah, jadi sepanjang Kidul Kali itulah. Kidul Kali Brantas itulah yang kita sebut sebagai Blitar Selatan, dan itu 7 kecamatan. Bisa dijelaskan Pak, kecamatan mana saja? Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Bakung, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Sutojayan. Oke, betul Pak. Yang Pak, nama Pak? terakhir, jadi kita pilih malam ini untuk kita berdeklarasi itu kita samakan dengan dulu peristiwa Rengas Dengklok. Jadi merdekanya Indonesia itu malam Jumat Legi, dan sekarang ini malam Jumat Legi. Semoga apa yang kita deklarkan malam hari ini menjadi kenyataan, dan itu harus. Bismillah. Oke Pak, selaku Pak Priyono hari ini. Pak Priyono selaku. Saya warga Mojorejo Wates, Kabupaten Blitar. Ya, NIK saya sana. Apakah jadi penggagas atau deklaratornya? Oh enggak. Jadi gini, kita itu tidak ada penunjukan atau tidak ada semacam kesepakatan yang mengarah ke seperti itu ya. Misalnya deklarator atau apa enggak. Tapi ini memang kehendak masyarakat yang nyata. Kita mengumpulkan ini itu karena memang ternyata di lapangan itu berkehendak yang sama. Ya. Jadi maka deklaratornya siapa? Seluruh rakyat Blitar Selatan. Itulah deklaratornya.